Benarkah kepemimpinan nasional yang ideal di alam demokrasi sejati hanya bisa bertumpu dari unsur popularitas semata? Bagaimana mengembalikan partai politik kembali ke kitohnya semula sebagai pilar dan haluan dasar penegakan demokrasi? Kita simak analisa dari tokoh Metro Highlights terkait sorotan pekan ini. Ya, ada fenomena menarik di demokrasi Indonesia hari-hari ini. Kita tahu bahwa demokrasi harusnya memberikan peran partai politik sebagai institusi, merupakan lembaga inti demokrasi, instrumen utama demokrasi. Tetapi ada beberapa fenomena yang sebenarnya justru mengalami katakanlah kemunduran. Karena ada semacam fenomena pertarungan antara ide institusionalisasi partai politik yang harusnya secara teoritis ditegakkan, dikuatkan, tetapi proses presidensialisasi partai politik di mana partai dikendalikan oleh figur itu semakin menguat. Artinya, partai ID yang harusnya semakin kuat, tetapi justru yang terjadi adalah figur ID yang semakin kuat kondisi politik Indonesia hari ini. Fenomena itu, gejala itu bisa kita lihat misalnya dari berbagai macam hal. Salah satunya determinasi dari figur lebih determinan, lebih dominan ketimbang daripada partai politik dalam proses penentuan sikap pilihan politik pemilih kita. Pemilih akan lebih memilih siapa yang menjadi figur kuat di partai politik tersebut ketimbang gagasan politik, platform politik, visi misi politik, ataupun ideologi politik sendiri yang harusnya menjadi jualan utama dari partai politik. Hari ini partai seolah-olah hanya mengandalkan figur untuk menjadikan magnet elektoral bagi partainya. Fenomena ini juga bisa kita lihat misalnya bagaimana proses di pilkada, di pilpres berawal di 2004. Kita tahu ketika Partai Demokrat sebagai pendatang baru hanya bisa menghasilkan perolehan suara meskipun itu fenomenal 7%. Tetapi figur Susilo Bambang Yudhoyono jauh melampaui perolehan suara Partai Demokrat pada saat itu. Di pilkada politik lokal kita juga demikian. Terakhir dalam masih kuat dalam ingatan publik adalah pilkada DKI Jakarta. Kita tahu Jokowi dan Basuki Cahayapurnama memenangkan pertarungan di pilkada DKI didukung oleh sedikit mesin politik partai. Ganjar Pranowo di Jawa Tengah juga demikian, melawan kekuatan koalisi partai yang sangat besar, tetapi justru figur melampaui kekuatan dari kekuatan mesin partai itu sendiri. Jadi fenomena akhir-akhir ini terlihat sekali, partai semakin kemari, semakin berusaha ingin mencangkokkan kekuatan figuritas, kekuatan dari popularitas dari figur terhadap partai politik. Padahal partai harusnya melihat, mencari strategi lebih cerdas, lebih banyak lagi strategi untuk meningkatkan elektabilitas, untuk menangkap aspirasi publik, untuk meningkatkan elektabilitas partai. Karena itu, fenomena ini saya kira menjadi problem penting, karena kita tahu demokrasi kita hari ini meletakkan institusi partai sebagai instrumen penting demokrasi. Hampir tidak menyisakan sedikit pun di luar partai politik proses rekrutmen politik kita. Semua eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif itu melalui proses politik antara eksekutif dan legislatif. Legislatif jelas itu adalah isi dari proses rekrutmen partai politik. Eksekutif juga hanya menyisakan pilkada di daerah bisa dicalonkan oleh calon independen, itu pun agak sulit. Dan yudikatif juga proses pemilihannya dipilih oleh orang-orang partai politik. Karena itu partai harusnya menjadi hal yang lebih penting untuk direvitalisasi, diperkuat. Mengapa justru figur yang lebih dipercaya oleh publik ketimbang partai politik sebagai instrumen demokrasi yang harusnya partai melahirkan figur-figur, partai yang melahirkan tokoh, tapi fenomena Indonesia hari ini justru terbalik. Justru figur yang justru menghidupi partai. Sumbu politik partai seolah-olah hanya tergantung pada usia politik figur. Kita bisa membayangkan bagaimana masa depan Partai Demokrat pasca figur Susilo Bambang Yudhoyono. Bagaimana masa depan PDI Perjuangan pasca Ibu Megawati Soekarno Putri. Bagaimana Gerindra pasca Prabowo. Kita sulit untuk memikirkan sumbu politik partai-partai ini. Sementara agenda institusionalisasinya seolah-olah absen dalam agenda partai. Penyebab yang pertama adalah relasi ideologi antara pemilih dan partai semakin hari ini semakin melemah. Artinya ada keterputusan antara arena
siklus arena, siklus 5 tahunan politik elektoral, 5 tahun sekali pemilu itu dengan kerja-kerja politik partai politik. Seolah-olah partai hadir di publik, seolah-olah partai datang ke konstituen itu hanya menjelang pemilu, 5 tahun sekali. Itulah menyebabnya partai beralih, pemilih beralih dari kesetiaan kepada partai menjadi kesetiaan pada figur. Ini menjadi hal yang penting bagi agenda partai ke depan. Yang kedua, problem ada di partai-partai kita, belakangan partai-partai semakin kemari, semakin bergeser ke tengah. Seolah ingin menjadikan ceruk pemilih semua ke tengah, ingin mengambil semua ceruk pemilih, tetapi di saat yang sama sebenarnya warna partai semakin lesap. Publik semakin sulit untuk melakukan diferensiasi, membedakan antara ideologi satu partai dan partai yang lainnya. Itu problem yang kedua. Kemudian problem yang ketiga, yang juga menjadi problem kita adalah problem presidensialisasi partai. Fenomena ini yaitu gejala di mana partai hanya dikendalikan oleh figur saja. Semua proses pengambilan keputusan strategis dari sebuah partai politik hanya dikendalikan seorang saja. Dan ini juga menjadi hal yang penting sehingga partai akhirnya sangat bergantung, terjebak pada figuritas saja. Fenomena yang keempat yang juga menjadikan menguatnya figur ID ketimbang partai ID adalah citra partai yang semakin tergerus. Partai politik tingkat kepercayaan semakin rendah. Masyarakat, publik atau konstituen lebih percaya diri dibilang sebagai relawan Jokowi ketimbang dia sebagai relawan PDI Perjuangan. Publik atau pemilih akan lebih percaya diri dan bangga disebut fansnya Susilo Bambang Yudhoyono ketimbang dibilang sebagai relawan Partai Demokrat. Artinya ini ada fenomena peralihan, pergeseran yang semakin ke sana. Dan yang terakhir adalah problem sosiologis pemilih kita. Kita tahu budaya politik Indonesia yang menjadikan karisma sebagai salah satu sumber kekuasaan, sumber legitimasi politik, sehingga karisma itu hanya bisa dilekatkan ke figur, tidak bisa dilekatkan, dicangkokkan kepada institusi partai. Itu problem kita. Konstelasi politik di Pilpres nanti, kita sangat bergantung pada figur. Partai politik melakukan konvensi misalnya, harusnya semangatnya untuk mencari pemimpin-pemimpin berkualitas, tetapi yang terjadi spirit untuk mendongkrak elektabilitas partainya jauh lebih besar ketimbang itu. Mencangkokkan tokoh-tokoh yang memiliki popularitas ke partainya, itu jauh lebih besar ketimbang partai punya semangat untuk menokohkan, menyiapkan panggung politik itu. Nah, kalau tidak ada perubahan, paling tidak di jangka pendek agak sulit perubahan ini terjadi, kita akan sulit melihat pemilihan, perilaku pemilih akan memilih Capres 2014 lebih pada elektabilitas itu berasal dari integritas, kapabilitas, atau akseptabilitas. Karena itu Capres akan muncul paling tidak dari 3 jalur saja. Yang pertama, pemilik atau pengendali partai politik. Orang-orang partai politik sangat mungkin akan menjadi masuk dalam ring 2014. Siapa mereka? Para ketua umum partai, Abu Rizal Bakri, Megawati Soekarno Putri, kalau misalnya tidak memberi kesempatan kepada Jokowi, atau siapa yang nanti akan hasil konvensi Partai Demokrat, kemudian Hatta Rajasa dari PAN, Prabowo Subianto, Wiranto, dan sebagainya. Mereka yang sangat berpeluang, di luar itu agak sulit. Jalur yang kedua adalah figur yang berasal dari yang memiliki elektabilitas kuat tadi. Dan ini dibutuhkan partai untuk mendongkrak elektabilitas partai atau untuk mendongkrak pasangan capresnya. Figur-figur seperti Jokowi misalnya, itu akan dilirik oleh partai politik. Yang ketiga adalah para pemilik kapital, pemilik modal yang memiliki logistik yang melampaui standar pencapresan, itu juga akan dilirik. Karena itu kalau tidak ada perubahan, kita sulit akan menemukan pesta demokrasi kita, hajatan demokrasi 5 tahunan ini, menu yang tersedia berkualitas tinggi, kemudian pemilih memilih pilihannya itu berdasarkan integritas, kapabilitas, dan akseptabilitasnya. Kecuali partai politik punya andil, menyiapkan tokoh-tokoh, menyiapkan kapasitas yang jelas, siapa yang layak didukung, dan punya parameter yang jelas juga. Karena itu agenda terpenting demokrasi kita, masa depan demokrasi kita adalah memperkuat posisi partai. Sekali lagi, penguatan partai. Betul, ada tantangan partai politik hari ini, citranya semakin tergerus, yang dari dalam harus memperbaiki partai, memperbaiki perilaku elit partai, membangun infrastruktur partai, membangun sistem di internal partai agar proses mekanisme di dalam internal partai lebih pada mekanisme meningkatkan proses demokratisasi sistem ketimbang figur. Karena itu
partai harus dikuatkan. Berdemokrasi tanpa partai politik, kita agak sulit membayangkan bagaimana masa depan demokrasi kita. Agenda penguatan partai menjadi agenda penting demokrasi kita ke depan. Benahi performa dan mulai dengan kinerja nyata. Formulasi itulah yang seharusnya dikerjakan oleh para calon presiden juga seluruh partai politik. Demikian ulasan serta kajian Metro Highlights pekan ini. Semoga menambah cakrawala perspektif dan pencerahan akhir pekan Anda. Sampai jumpa pada episode Metro Highlights berikutnya. Top Coffee, kopinya orang Indonesia. Top Coffee dari Wings Food. Jutaan orang di puluhan kota telah memutuskan dengan keberanian dan kekuatan berubah untuk membongkar kebiasaan lama. Buktinya 89% pilih Top Coffee. Gua pilih ini. Aku pilih ini. 89% pilih Top Coffee. Sekarang saya tahu kenapa orang pindah ke Top Coffee. Top Coffee Selalu enak. Gak heran kalau semua pilih Top Coffee. Jadi rasa dan aromanya jelas ini paling nikmat. Sekarang saatnya minum Top Coffee. terbukti Top Coffee. Kopinya orang Indonesia. Beli 2 gratis 1. Menuju headline news bersama. Saat puasa, ingat 3J. Hitung jumlah kalorinya, pilih jenisnya, dan minum Diabetasol sebelum tidur malam dan sahur. Diabetasol dengan Vita Digest. Bantu jaga kadar gula darah saat puasa. Buka puasa paling segar minum air kelapa. Semua manfaat air kelapa ada di Hydro Coco. Hydro Coco, real coconut water. Dipersembahkan oleh buat mama, larutan ya cap kaki 3. Halo, selamat malam. Pemirsa, inilah headline news pukul 19 waktu Indonesia Barat. Belasan rumah warga di kawasan padat penduduk Jalan Warakas, Tanjung Priuk, Jakarta Utara ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tapi yang ditaksir mencapai rupiah. Sejumlah warga menangis melihat rumah mereka terbakar. 18 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengatasi api, namun sempitnya akses jalan menuju lokasi membuat petugas sulit memadamkan api. Kencangnya angin dan bangunan yang terbuat dari bangunan semi permanen maksud kami membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan lain. Akibatnya 15 rumah habis terbakar. Api baru bisa padam 3 jam kemudian setelah petugas bersama warga mengatasi api. Belum dipastikan penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Banjir bandang yang melanda Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah memutuskan sebuah jembatan di jalur Trans Sulawesi. Akibatnya akses dari Provinsi Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Tenggara terputus.
Jembatan sepanjang 100 meter berada di jalur Trans Sulawesi, tepatnya di jalur yang melintasi Desa Ipi, Kecamatan Bungku Tengah, Morowali, Sulawesi Tengah, putus setelah diterjang banjir bandang dari Sungai Bungku Tengah. Jembatan tersebut merupakan satu-satunya jembatan penghubung Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Meski rusaknya jembatan mengganggu aktivitas warga, belum ada perbaikan dari pihak terkait. Warga berharap pemerintah setempat segera membangun jembatan agar arus transportasi dan aktivitas perekonomian bisa kembali normal. Puluhan rumah rusak diterjang angin puting beliung disertai hujan deras di Kecamatan Nagajuang, Madinah, Sumatera Utara. Angin puting beliung melanda 2 desa di Kecamatan Nagajuang, Desa Tambiski, dan Desa Tarutung Pajang. Hujan deras dan puting beliung membuat warga berhamburan keluar rumah menyelamatkan diri. Sedikitnya 28 rumah di Desa Tambiski dan Desa Tarutung Panjang rusak parah. Selain merusak rumah, angin puting beliung juga merusak 20 hektar kebun karet. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Warga berharap bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki rumah mereka yang rusak. Anda bisa mengikuti berita-berita Headline News melalui metrotvnews.com. Headline News berikutnya hadir pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Mama tuh alhamdulillah orangnya nggak aneh-aneh. Kalau udah seneng sama sesuatu awet senangnya, setia. Kayak seneng sama ini nih, larutan cap kaki 3. Udah dari dulu Mama selalu minum, apalagi sekarang kemasannya baru, logo cap kaki 3-nya semakin gede. Jadi buat Mama, larutan ya cap kaki 3. Dari Grand Studio Metro TV Jakarta, inilah kuis penantang terakhir. Kita sambut pembawa acara kita, Helmi Yahya. Baik, selamat malam pemirsa. Kembali kita berjumpa dalam acara di mana kita akan bermain-main dengan trivia, bermain-main dengan pengetahuan. Kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang mengagetkan. Pemirsa, seperti biasa di awal acara saya hanya ingin selalu mengatakan bahwa life is choice, hidup itu adalah pilihan. Dalam hidup kita pun harus memilih, ambil, tidak, maju, mundur, keluar atau masuk, atau Anda harus menjawab tantangan saya, betul atau salah untuk menjadi sang penantang. Baik, pemirsa, episode kali ini menampilkan 12 orang dengan profesi